Selamat sore semuanya, perkenalkan kami dari kelompok GGS. Kami akan mempresentasikan tentang hasil tugas besar kami. Oke, boleh next. Sebelumnya perkenalkan, saya Petrus Pramudia Agustino, kemudian ada rekan-rekan saya, ada Novak Guci, ada Abraham Shalom Nandeak, ada Falik Andri Rahmadi, dan terakhir ada Albert Sebastian Tobing. Oke, boleh next. Oke, sebelum itu apa sih IMK itu loh? Terus kenapa IMK itu gitu? Sebenarnya IMK adalah ilmu yang mempelajari tentang perencanaan, kemudian juga tentang mengimplementasikan dan kemudian mengevaluasi antar muka atau kita bisa biasa sebut sebagai UI agar sistem komputer lebih mudah digunakan gitu oleh para user yang akan menggunakan suatu aplikasi tersebut atau apapun yang terkait dengan suatu hal tersebut. Oke, bisa di next. Kemudian di sini ada user centered design. Apa sih user centered design itu? Secara singkatnya saja, user centered design adalah metode pendekatan pembuatan suatu produk yang mengedepankan kenyamanan, kebutuhan, keinginan, dan tingkah laku pengguna dalam setiap perencanaan pengembangannya. Jadi dalam setiap pengembangan dari aplikasi tersebut atau suatu hal tersebut itu mengedepankan kebutuhan dari user atau calon penggunanya gitu. Bisa di next. Oke, langsung saja nih. Tahapan UCD itu ada beberapa sih, ada empat. Yang pertama adalah understand context of use, jadi tahu ini konteksnya yang digunakan. Kemudian design solution, yang kedua adalah specify user requirement, yaitu mendetailkan nih kebutuhan para usernya. Kemudian design solution, kemudian yang terakhir adalah eksklusif evaluasi lah yang terakhir. Kemudian selanjutnya user kriteria, persona, dan mental model. Jadi ini kita sudah mulai masuk nih kepada apa yang kami buat, yaitu aplikasi guidebook. Oke, pertama-tama kita ketahui dulu nih user kriterianya. Jadi di sini kami mengambil dua ini, yaitu adalah umum dan expert. Gitu. Bedanya apa sih? Yang umum adalah target umum lah ya, kita bisa lihat target umum, kemudian yang expert adalah yang mengerti atau sumber dari aplikasi ini gitu. Yang umum kriterianya adalah sebagai berikut, yaitu adalah mahasiswa Telkom University yang pertama, kemudian adalah penghuni asrama Telkom University. Kenapa? Karena kita menargetkan yaitu adalah para maba-maba atau mahasiswa baru di Telkom University. Untuk expertnya, yang pertama adalah helpdesk asrama, senior residence, penyedia jasa sekitar Telkom University, dan orang yang tinggal di sekitar Telkom University. Karena kami mencoba untuk mendekati orang-orang yang kami anggap itu bisa atau at least bisa tahu sekitar daerah Telkom untuk membantu user-user baru atau para maba-maba tersebut. Oke, bisa di next. Kemudian di sini ada user persona yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Silahkan. Baik, terima kasih Mas Petrus. Nah, user persona itu adalah di mana kita menggabungkan semua user menjadi user fiktif, mulai itu dari nama dan juga gambar. Nah, user persona itu mencakup yang paling penting itu adalah sasaran alias goals dan kesulitan yaitu pain point, serta juga biografi untuk mempermudahkan kita bagaimana bentuk dari user-user yang sudah kita wawancarai maupun kita kasih formulir. Nah, untuk yang paling penting yaitu ada sasaran. Aplikasi ini itu berharap untuk membantu mahasiswa memahami lingkungan sekitar, mengoptimalkan manajemen, kebutuhan mahasiswa, dan juga menjaga satu sumber informasi. Nah, pain point yang paling paling sering terjadi pada user yang kami wawancarain itu adalah sulit mendapatkan informasi yang valid, tidak mempercayai banyak layanan, kebingungan dalam mencari informasi. Nah, biografi dari user persona ini adalah mahasiswa bernama Ratih, adalah mahasiswa baru Telkom University yang tinggal di asrama dan sangat bergantungan ke solusi digital untuk mengeksplorasi fasilitas kampus seperti lokasi ATM dan tempat makan. Dia juga mempunyai penyakit asam lambung yang dimana kesulitan berjalan jauh untuk mencari informasi-informasi yang valid. Selanjutnya ada mental model. Di sini mental model ini adalah turunan dari user persona ya, yang dimana dia itu adalah salah satu beberapa kategori dari beberapa goals yang udah ada di user persona. Misal kita ambil salah satunya ini untuk menjadi satu sumber valid yang terpercaya. Nah, di sini tuh kita menjadikan 5 tower yang dimana ini tuh dimana seseorang tuh bagaimana tujuan untuk valid dan terpercaya ini tuh bisa dilakukan gitu. Misal di sini ada bertanya dengan orang paham, terus ada mencari informasi di Google Map, menjajah media sosial, terus ada membaca ulasan dan rating digital, lalu juga ada mencari papan pengumuman. Itu semua adalah cara bagaimana kita bisa menuju
menjadi satu sumber yang valid dan terpercaya. Itu adalah mental model. Lalu ini adalah HTA. Nah, HTA ini adalah tahapan-tahapan dari si tower itu sendiri. Misal di sini ada membuat wishlist. Nah, di sini tuh kita ada bikin kayak plan 0. Lakukan 1 untuk mengakses fitur, lalu lakukan 2 untuk menyiapkan wadah atau kategori. Terus lalu seterusnya kayak misal di sini ada mengakses menu wishlist, terus mengelola kategori, terus ada menambahkan tempat kategori, dan itu pun juga tetap ada sub kategorinya gitu di situ. Oke, selanjutnya di sini ada storyboard. Jadi storyboard ini dibuat berdasarkan pain point dari si user. Nah, jadi untuk pain point pertama di sini ada mengenai kesulitan mencari makan yang sehat atau tidak pedas karena mungkin ada penyakit lambungnya. Nah, jadi si Rati itu sedang lapar sepulang kuliah. Nah, tapi tiba-tiba dia nggak tahu bahwa asam lambungnya itu terjadi gitu. Dia nggak bersahabat di hari itu. Nah, kan rata-rata tempat makan di Telkom itu dia ada yang berminyak, banyak yang pedas. Maka si Rati itu membuka aplikasi ini, dia memfilter tempat. Loh, mana tempat makan yang sehat, yang bisa nanti menjadi tempat makan yang dia pilih gitu. Nah, dengan demikian, maka masalah kesehatan itu teratasi. Oke, boleh lanjut. Nah, di storyboard ini, pain point-nya itu tidak mempercayai banyak layanan, anti browser fisik, dan sangat bergantung pada urusan pengguna lain. Nah, di sini mungkin si Rati butuh laundry dan ingin mencoba tempat makan baru, tetapi dia skeptis gitu karena mungkin harganya yang takutnya mahal atau tempatnya yang kurang. Nah, jadi daripada dia buang-buang uang, dia buka aplikasi untuk mengecek rating dan membaca ulasan yang jujur dari ya sesama siswa lah. Dengan begitu dia bisa lebih terpercaya dengan tempat itu. Oke, selanjutnya bisa ada oleh teman saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya ini adalah untuk storyboard yang ketiga. Ini berdasarkan pain point kita yang selanjutnya, yaitu kebingungan mencari fasilitas, contohnya seperti ATM di lingkungan baru, ditambah kecenderungan personalitas Ratih yang termasuk lumayan introvert gitu. Nah, untuk konteksnya sendiri ceritanya dari storyboard ini, sebagai mahasiswa baru, anak yang merupakan anak asrama yang baru keluar dari rumah, atau bisa dibilang dalam tanda kutip princess di rumah, yang merantau dari jauh, Rati sendiri kebingungan mencari letak ATM terdekat. Karena sifatnya yang cukup introvert, dia enggan bertanya ke orang-orang lain di jalan. Nah, dia menggunakan aplikasi untuk mencari letak fasilitas umum secara akurat. Nah, salah satunya tuh ya si ATM ini. Nah, sehingga rasa canggung dan bingungnya tuh bisa teratasi. Oke, boleh lanjut, next. Oke, di sini kita ada mockup dari aplikasi kita. Di sini ada menu harga, chatting, promos, dan komunitas. Nah, untuk menu harga sendiri di sini, jadi dia bisa melihat si user bisa melihat menu-menu harga yang ditawarkan di sekitar Telkom University, terutama bagi mahasiswa baru yang masih awam dengan lingkungan. Nah, kemudian ada juga chatting yang bisa nanya-nanya dengan orang lain, bisa bertukar informasi juga. Nah, kemudian ada promos juga yang dimana bisa ngelihat penawaran atau diskon yang ditawarkan pada hari tersebut. Nah, untuk komunitas juga ada. Komunitas di sini bisa dibangun, bisa dibuat atau bergabung gitu untuk bertukar informasi juga, untuk diskusi terkait informasi-informasi yang ada di sekitar Telkom University. Boleh next? Oke, selanjutnya boleh jelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya terdapat beberapa mockup lagi, yaitu ada wishlist di mana contohnya nanti si user mendapatkan tempat makan yang favorit, mungkin laundry yang favorit. Nah, mereka bisa menambahkan list mereka di situ. Setelah itu ada detail info, user bisa melihat detail informasi setelah menekan checkpoint gitu pada map. Jadi langsung nanti diarahkan ke mapnya gitu untuk melihat di mana ya lokasinya. Nah, setelah itu ada bookmark di mana jika user udah ngeliat aplikasi dia udah pernah ngalamin, ini tempatnya bagus, aku mau simpan dong supaya nanti next kalau lupa atau pengen tahu lagi detailnya dia bisa lanjut ke aplikasi ini. Dia tinggal melakukan bookmark kepada tempat itu. Dan yang terakhir ada pencarian di mana user bisa mencari apapun ya, mau dia melihat pencarian sebelum juga bisa, atau dia mau mencari tempat baru atau kebutuhan baru, dia bisa dari ini begitu. Selanjutnya seperti yang habis saya kembalikan ke Petrus Agustino. Oke, bisa di next. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Ada kurang yang mohon maaf. Akhir kata, selamat sore.